Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diana, peserta orientasi PPPK Angkatan 10 tahun 2025. Akan memaparkan laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK Puskesmas Gempol Kabupaten Cirebon yang berjudul Optimalisasi Inisiasi Menyusui Dini di Puskesmas Ponit Gempol Kabupaten Cirebon. Latar belakang dalam pemaparan ini, dasar hukum manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PPPK. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal sumber daya manusia, perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Selain pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, juga perlu dibekali tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai dan etika. Tugas PPPK Kesehatan salah satunya bidan adalah untuk memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang sesuai standar asuhan kebidanan agar bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. IMD merupakan contoh aspek krusial yang memberikan pengaruh kesuksesan ASI eksklusif. WHO serta UNICEF telah menyarankan tindakan IMD bagi bayi baru lahir guna menekan 22% mortalitas bayi, khususnya yang kurang dari 1 bulan di negara berkembang, yang bisa dicegah dengan salah satunya metode IMD ini. Maksud dan tujuan ada tujuan khusus menekan angka mortalitas bayi dengan optimalisasi inisiasi menyusui dini pada bayi baru lahir, memberikan edukasi pada ibu tentang manfaat IMD, memberikan KIE tentang cara menyusui yang baik dan benar, memberikan visi misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon bersih, yang artinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya perumusan bahan perencana pada Dinas Kesehatan, perumusan kebijakan bidang kesehatan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas kesehatan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Rencana strategi atau Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan. Rencana strategis mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam implementasi operasional RPJMD pemerintah daerah, sebagai dasar penyusunan Renstra perangkat daerah, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah, sebagai kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sebagai landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Puskesmas Gempol secara geografis berada di wilayah barat Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yang merupakan jalur nasional. Puskesmas Gempol meliputi 4 desa binaan, yaitu Desa Gempol, Palimanan Barat, Walahar, dan Cupang, membawahi 27 RW dan 108 RT. Desa terjauh dengan jarak tempuh 10 km yaitu Desa Cupang, dan desa terdekat dengan jarak 550 meter yaitu Desa Gempol, yang merupakan lokasi keberadaan Puskesmas Gempol. Visi misi Puskesmas Gempol. Visi Puskesmas Gempol mewujudkan masyarakat yang sehat di wilayah Puskesmas Gempol, Kabupaten Cirebon, dengan misi yang ditetapkan di Puskesmas Gempol, memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan puskesmas yang efektif dan responsif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan sehingga terciptanya lingkungan dan perilaku, meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor swasta dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan inovasi teknologi dan optimalisasi administrasi dan pelayanan kesehatan. Dengan moto Puskesmas Gempol, melayani dengan asik. Tata nilai Puskesmas Gempol adalah asyik, akuntabel, melaksanakan setiap pelayanan dan kegiatan, punya penuatif preventif yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Salam sapa, mengutamakan pelayanan dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Inovatif, menciptakan ide baru menuju perubahan yang lebih baik. Puskesmas Gempol memiliki jumlah 30 tenaga
kesehatan, diantaranya dokter umum 3 orang, perawat 11 orang, perawat gigi 1 orang, bidan 18 orang, apoteker 1 orang, asisten apoteker 1 orang, analis kesehatan 1 orang, petugas promkes 1 orang, petugas gizi 1 orang, petugas rekam medis 1 orang, petugas kebersihan 1 orang. Tupoksi PPPK terutama bidan adalah berdasarkan Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2021 tentang fungsional bidan, bahwa yang dimaksud dengan bidan ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Uraian tugas jabatan bidan terampil meliputi melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan, memfasilitasi inform konsen melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi, memberikan vitamin atau suplemen pada pasien asuhan kebidanan dengan kasus fisiologi, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan dari mulai kala 1 sampai kala 4 persalinan fisiologi, melakukan pengkajian pada ibu nipas, melakukan asuhan kebidanan pada masa nipas dari mulai 6 jam postpartum sampai dengan 6 minggu setelah persalinan. Memfasilitasi inisiasi menyusui dini, melakukan asuhan pada bayi baru lahir, melakukan penanganan awal gawat darurat pada bayi baru lahir, memberikan KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, melakukan pelayanan keluarga berencana, memberikan KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi, melakukan pendataan sasaran pada individu, WUS, PUS, dan keluarga berencana, ibu hamil, ibu nipas, ibu menyusui, dan bayi juga balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah, melakukan tabulasi sasaran pada individu, WUS, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nipas, ibu menyusui, bayi dan balita, melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu, kampung keluarga berencana KB atau tempat lain sesuai penugasan. Tupoksi PPPK terutama bidan. Bidan adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berada. Uraian tugas jabatan bidan terampil meliputi melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan, memfasilitasi inform konsen atau melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi, memberikan vitamin atau suplemen pada klien sesuai asuhan kebidanan, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil, memberikan KIE tentang kesehatan ibu dan individu keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan kala 1 sampai kala 4 persalinan fisiologis, melakukan pengkajian pada ibu nipas, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan fisiologi ringan dan pendampingan. Rencana aksi hasil kerja PPPK di Puskesmas Monet Gempol. Nomor 1, pelayanan ANC yang berkualitas dengan tujuan kerja meningkatkan kunjungan ibu hamil yang periksa di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Indikatornya tercapainya cakupan pelayanan ANC oleh tenaga kesehatan. Waktu pelayanan 20-30 menit per pasien periode 2024-2029. Nomor 2, pertolongan persalinan dengan tujuan kinerja menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikator percapaian tercapainya asuhan persalinan yang memadai dalam memberikan asuhan persalinan yang bersih dan aman dan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Waktu pencapaian 1-2 jam untuk persalinan normal per pasien di periode 2024-2029. Nomor 3, melakukan IMD pada ibu dan bayi sehat dengan tujuan kinerja menekan angka mortalitas bayi. Dengan indikator pencapaian, bayi dapat menemukan dan menghisap puting susu ibunya dalam waktu kurang dari 1 jam setelah persalinan. Waktu pencapaian 1 jam setelah persalinan selama 20-30 menit periode 2024-2029. Nomor 4, mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar dengan tujuan kinerja mengurangi kegagalan pemberian ASI eksklusif. Indikator pencapaian, ibu bisa menyusui bayinya dengan baik dan benar. Waktu pencapaian 15-20 menit per pasien di periode 2024-2029. Nomor 5, penanganan pengawasan pada bayi baru lahir dengan tujuan kinerja menurunkan angka kematian bayi dan angka kesakitan pada bayi baru lahir. Indikator pencapaian, tercapainya screening pada bayi baru lahir sehingga apabila ditemukan gangguan atau kelainan dapat diantisipasi sedini mungkin. Waktu pencapaian 20-30 menit di periode 2024-2029. Dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ini, diharapkan akan terciptanya pelayanan publik yang dapat menjamin efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara atau ASN, sehingga meningkatnya produktivitas yang baik dan pelayanan pemerintahan terhadap publik dalam hal sumber daya manusia perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar.
Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompetensi harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat khususnya di Puskesmas Gempol. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.